Oke, kawan-kawan semua, pada saat ini saya lagi di kebun belakang. Ini Melian lihat nih, kita lihat udah tak terurus semua. Kita coba dulu. Ini batang coklat ini, kakao. Pokoknya udah ada yang matang nih, kawan. Nah, ini sering aku pruning ini. Bagian tunas-tunas ini perlu dibuang nih, kawan. Ya, pada kesempatan ini ya sambil santai ya, saya akan coba terangkan nih masalah apakah pacet yang sudah tua tapi babonnya masih muda, anaknya bisa dipakai atau enggak. Nah, itu suatu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau bagi aku sebenarnya masalah tua atau muda itu tergantung kepada anakannya. Nanti anakannya kita besarkan, lanjut besar, nanti tulangannya nampak. Jadi setelah besar itu nampak. Ya, di sanalah kita baru bisa menentukan bisa pakai atau enggak. Tapi dalam uji coba ini berhasil, kawan. Walaupun indukannya atau babonnya itu masih muda. Nah, dan yang sebagusnya ini indukan dan dan pacetnya itu memang udah agak tua itu. Sekitar 3 kali bertelur itu udah mantap sekali itu. Tapi kalau justru ingin diambil dari telur pertama itu nggak apa-apa, tentukan aja nanti anakannya itu, tentukan aja. Kan ciri-ciri tulangan yang bagus kan kawan-kawan sudah tahu semua. Nah, tengok tulangan, kemudian tergantung rawatan aja. Ya rawat, selesai. Kita rawat yang bagus. Nah, nanti setelah dirawat di sana bisa hasilnya nampak. Ini pohon coklatnya, kawan. Jadi setelah nampak dari induk yang muda tadi itu, nampak kelebihan kekuatan tulangan yang begitu tebal. Nah, itu bagus. Jarang itu cuma kadang-kadang mitos. Saya aja pernah uji coba dulu, itu indukannya sekali bertelur langsung ambil anaknya. Gak ada apa-apa, tidak jadi masalah. Bahkan anaknya punya ranking. Jadi itulah. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ya banyak juga yang kurang paham tentunya. Karena kebiasaan orang-orang tuh harus tua dulu baru diambil anaknya. Kecuali itu pacetnya memang harus tua. Kenapa? Waktu muda itu, waktu pacetnya muda itu kalau kita ambil anaknya, jadi pacet yang masih muda itu terasa sia-sia rasanya kalau kita ambil anaknya. Kalau pacetnya bagus, tes dulu, tes kemampuan apakah punya nyali apa tidak. Nah, itu aja. Oke kawan semua, saat ini di belakang rumah aku sudah nampak terurus, tapi di sini menyimpan banyak sekali nostalgia. Ini anak-anak aku suka tanam tanaman yang kayak begini. Ini jambu batu, kawan, jambu batu ini. Kemudian juga ada di kayu. Bentar, kawan, coba dulu ya. Wah, ada buahnya, kawan. Ini udah diserang hama kayak ini. Apa nih, kawan? Ini ubi kayu yang buahnya itu nggak keras, kan? Bagus sekali, kita coba.
Coba dulu ini. Wah, oke kawan. Nampaknya nanti malam aku makan singkong aja kawan. Kita ambil, kita panen dulu. Jadi dalam masalah apa ini? Masalah bibitan ini, masalah pacet dan apa itu, dan indukan itu. Yang perlu tua itu, yang perlu usia cukup itu, pacetnya itu. Tapi kalau babonnya nggak masalah. Kita kan nggak produksi anaknya. Kan nanti bisa kita lihat nih produksi anaknya itu. Ini kita tengok. Ya kalau anaknya bagus, walaupun babonnya masih muda, ya nanti kan ketahuan juga waktu kita ngetes rawat, nampak kelebihannya itu. Kemudian ini kawan, coklat yang sebelah sini, yang tadi itu, ini beda nih. Ini beda. Ini mau usah terbang nih kawan, karena cahaya mataharinya itu sudah tertutup sampai ke rumah. Gitu. Nanti saya akan tumbuhkan ini pohon mangga nih kawan. Ini harum manis ini kawan. Kebetulan anak aku hobi sekali makan mangga, jambu batu, termasuk ubi kayu. Nah, dan juga yang di sebelah sini udah tumbuh tinggi sekali. Nah, pohon nangkanya itu bisa mengganggu tetangga kita sebelah. Oke kawan. Kemudian masalah pacet dan babon ini kan sudah saya uraikan dalam dalam penyeleksian tulangan ayam. Jadi pacet babonnya itu sesuai dengan tulangan yang bagus. Kemudian yang paling menentukan sekali keturunan. Pacet yang tahan, babon yang dari keturunan yang tahan. Nah, itu kan pasti itu, yakin aku pasti menghasilkan anak yang berkualitas. Oke, sambil lanjut ya, kita kerja juga. Kita akan terangkan sedikit demi sedikit sepengetahuan aku. Ini juga kita taruh dulu. Mau ambil buah yang matang nih kan, matang satu. Ini juga udah matang nih kawan, karena udah kuning nih, udah matang ini. Ini kita panen aja. Udah lagi. Oh. Nah, ini juga udah matang nih. Oh, udah nampak kuning itu kan. Oke, ada lagi sebelah sini. Oh, ada lagi. Ini belum. Ini kalau terlalu banyak tunasnya kayak gini, ini harus dipruning nih kawan. Kalau enggak dia pengaruh ke pertumbuhan buah nih. Ini ilmu pertanian nih kawan. Ini tanaman kakao atau coklat nih. Jadi untuk masalah bibitan ini, pacet dan apa namanya babon, itu masalah usia nggak apa-apa. Tapi utamakan pacetnya yang cukup usia untuk dikawinkan. Nah, kasihan kalau kita uji dulu pacetnya itu, kita uji dulu tahan enggak. Nah, memang dalam peternakan ayam ini memang apanya itu sangat menentukan sekali. 60% lah induk yang menentukan. Jadi kalau induk, cara tes ujinya itu dari keturunan yang setelah teruji. Tapi kalau pacetnya
pacetnya terpaksa harus diuji dulu. Nah, jadi itu. Jadi harus kita seleksi dulu pacetnya. Setelah usianya lanjut, nanti udah sekian kali seleksi, terbukti ketahanannya, baru kita kawin. Masalah induk itu masalah muda, mau sekali bertelur, 2 kali nggak jadi masalah. Jadi buat kawan-kawan semua, itulah sebuah saran dari saya. Mungkin ada kawan-kawan saya yang bertanya hal sangat seperti ini. Nah, itulah jawabannya dari saya sendiri. Kemudian di sebelah sana kawan, saya juga ada menanam apa namanya? Kalau di sini jambu batu nih kawan. Jambu batu ini seleksinya enak juga nih kawan. Batu. Jambu batu ini khasiatnya juga banyak sekali kawan. Nah, ini buahnya dikasih blender dulu, dibikin kayak jus. Asik sekali. Ini jambu usia sekitar 3,5 tahunan lah, udah mulai buah dia, atau 4 tahun lah. Ini jambu batu ini juga punya khasiat kawan. Kalau untuk ternak, biasanya kawan-kawan kalau ada ternak ayam yang terluka, tertusuk kepala atau gimana, ini sangat berpengaruh sekali untuk menghentikan luka pada ayam, baik misalnya atau apalah namanya, luka lah pokoknya. Ini kita haluskan, ini halus kita punya, ini tempel ke dekat yang luka itu, keringnya cukup cepat sekali. Jadi ini sebuah khasiat jambu batu ini, makanya aku selalu hadirkan di pekarangan belakang ini. Jambu batu itu bagus sekali. Kalau dibanding dengan daun singkong, itu besar pengaruhnya daun jambu batu ini untuk menahan luka itu. Jadi untuk masalah bibitan, masalah pacet dan babon itu, jadi tergantung tadi itulah, yang perlu tua adalah pacetnya. Oke kawan-kawan semua, hanya itu saja yang dapat saya terangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.